Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Benar kata netizen ya. Siapa yang mau turun gunung? Aduh, sampai belepotan saya ngomong. Ya, siapa yang mau turun gunung? Lah siapa yang paling sibuk? Jokowi yang mau turun gunung gitu loh. Si Kebo sampai kroco-kroconya tingkat bawah, tingkat ranting pada meriang semua. Bukan hanya meriang bang, iya emang betul ya. Makin kesini mereka makin kejang-kejang, bahkan nyaris stroke massal. Emang bikin melongo ya, emang bikin ngakak ya, emang bikin gak habis pikir gitu loh. Jokowi hanya mau turun gunung karena terlalu banyak rakyat yang mencintainya dan mengundangnya. Lah kok partai kebo yang malah kelojotan? Takut ya. Takut 2029 mendatang partai kebo melorot sampai 0%. Jangan khawatir, karena itu sudah pasti. Ya pasti nanti akan terjadi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. PDIP terusik Jokowi turun gunung. Pak Jokowi yang turun gunung, kalian yang repot. Kawan, santai saja. Saya bahkan punya berita baik buat kalian. Percayalah, kader atau simpatisan PDIP yang sifatnya arogan, suka menghina, sombong, dan suka merendahkan orang, tidak akan mengikuti Pak Jokowi. Namun pertanyaannya kemudian, apakah semua kader atau simpatisan PDIP berkarakter atau bersifat seperti itu? Saya yakin tidak. Tapi sayang sekali kalian juga harus mendengarkan berita buruknya. Bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak mempunyai karakter seperti itu. Dan tidak suka karakter atau sifat-sifat seperti itu. Karena sejatinya bangsa ini besar dari budaya etika sopan santun yang diturunkan oleh nenek moyang kita yang luhur. Saya selalu kawan-kawan. Salam santuy. Iya, menarik ya. Ini coba saya bacakan dulu teks ya yang ada di badan video di bagian depan tadi. Energi partai kebo habis sibuk nyinyirin Jokowi dari ketua partai sampai cecunguk level bawah. Sepakat karena memang itu faktanya. Nggak ada kerjaan lain atau memang takut ya kiprah Jokowi bisa meluluh lantakan suara partai kebo. Ya udah pastilah, dan perlu diingat seperti yang disampaikan oleh netizen barusan yang pakai baju merah ya. Tapi jangan dianggap baju merah ini adalah partai merah cap kebo. Enggak, beda. Ya, cara-cara kalian seperti itu justru akan merontokkan suara Anda sendiri. Paham nggak? Iya, bukan hanya suara Anda nanti yang rontok. Gigi Anda pun akan rontok semua. Lanjut. Hoak lagi, panik ya. Nah, temen lu tuh yang sering ngomong gitu.
Panik ya. Sekarang kalian kan yang panik. Cuman baru dengar Bapak Jokowi mau keliling Nusantara buat nemuin para pengagumnya, pecintanya, sama relawan-relawan yang sudah mewakafkan tenaga dan pikirannya untuk membantu Bapak Jokowi. Ya, nah lu panik. Cara lu jelek cuman. Bukannya berbenah, bukannya mempersiapkan diri untuk bertarung dengan Bapak Jokowi di tahun politik 2029, tapi lu malah menyerang-nyerang dengan fitnah, dengan hoak, dengan tipu muslihat, menggiring opini seolah-olah masyarakat bakal percaya. Nih gua kasih tahu ya, Teko Aladin yang kalau digosok-gosok keluar jin. Gua kasih tahu sama lo, kami para pecinta Bapak Jokowi ora peduli mau dia bagaimana kek, mau dia begini kek, mau dia begitu kek, aku tetap Jokowi terbaik, kami tetap Jokowi terbaik. Udah deh ya, centok warteg kasih nyawa, stop. Lu bikin fitnah, bikin narasi gak jelas buat Bapak Jokowi. Kami gak peduli, cuman sampah menu-menuhin sosmed gue ya, kagak main. Tuh kasih tahu juga sama temen lu tuh yang cewek tuh, yang caleg gagal, yang udah setengah gila ya kan? Beresin dulu hidup gitu, damai dulu dengan diri sendiri, baru ngomentarin Bapak Jokowi. Dia siapa? Nyalek aja gagal, bacotnya aja keras, kelakuannya minus, etika jeblok ya kan? Apalagi isi otak nihil, kagak kelas ngelawan Bapak Jokowi. Nah, ini saya sepakat nih. Jadi memang kebanyakan ya Partai Kebo itu kadernya mulai dari ketua umumnya sampai tingkat ranting itu nihil isi otaknya ya. Yang mereka kedepankan ya, yang mereka unggul-unggulkan itu adalah lobby politik campur apa? Arogansi. Jadi lobby sedikit menekan ya, sedikit mengintimidasi macam kayak gitulah. Dan itu menurut saya sudah rahasia umum loh ya. Misalnya Anda bertanya, emang partai apa bang lu? Saya kan gak menyebut nama gitu kan. Saya gak sedang menyindir siapa-siapa ya kan. Saya cuma ngomong aja bahwa ada partai yang memang kadernya dari ketua umum sampai tingkat ranting di kerucuk-keruconya itu di bawah, itu emang secara akademis gitu itu kosong semua ya. Yang mereka kedepankan itu cuma lobby sama sedikit intimidasi. Untuk apa? Untuk ya tahu sendirilah. Pokoknya sekarang mereka sedang kelojotan ya ketika Jokowi sudah sehat dan mau turun gunung. Lanjut. PDIP tidak perlu keliling Indonesia, Mbak. Parpol yang udah terkenal, beliau udah terkenal, tapi cuma mantan presiden yang berjuang untuk anaknya. Goblok kamu berarti ya. Kamu ingat 2024 PDIP habis-habisan berapa triliun dia menghabiskan uang untuk memenangkan Ganjar, tapi keok cuma 16%. Jadi kalau komen pakai ini. Iya, biarin aja, Mak. Mama, siapa namanya ini? Mama DJ. Biarin aja si Partai Kebo nggak usah keliling Indonesia. Ya kalau sekedar untuk menjadi peserta pemilu 2029 Partai Kebo memang tidak perlu turun gunung ya, tidak perlu konsolidasi, tidak perlu ya promosi-promosi lagi lah gitu ya. Karena Partai Kebo sudah merupakan partai parlemen yang secara threshold itu sudah pasti bisa mengikuti kontestasi pemilu yang akan datang. Tapi kalau PSI, kan PSI bukan partai parlemen. PSI belum memiliki wakil di DPR untuk ikut kontestasi politik 2029, maka PSI harus mendapatkan dukungan ya banyak masyarakat. Makanya Pak Jokowi turun gunung. Cuma masalahnya ya, kenapa kalian yang malah sibuk? Kenapa kalian yang malah blingsatan kelojotan sampai stroke massal gitu loh. Hidup Jokowi.
Lanjut. Pak Jokowi mau belusukan, kok PDIP bilang nggak boleh ada matahari lain. Gini ya, Pak Jokowi keliling itu bukan semata-mata soal kunjungan politik biasa. Ini ada kaitannya sama posisi PDIP dan PSI menjelang pemilu 2029, di mana PDIP hari ini adalah partai parlemen. Artinya, mereka otomatis jadi peserta pemilu berikutnya tanpa harus repot verifikasi faktual lagi. Nah, beda sama PSI. PSI belum punya kursi di DPR RI, jadi secara aturan PSI harus ikut tahapan verifikasi faktual dari awal supaya bisa jadi peserta pemilu 2029. Dan lucunya, aturan verifikasi itu dibuat lewat undang-undang yang disusun partai-partai parlemen juga, termasuk ada PDIP. Akibatnya apa? Banyak suara rakyat yang sebelumnya milih partai non-parlemen akhirnya hangus secara sistem politik. Berpihak banget ya sama wong cilik. Nah, karena itu partai non-parlemen harus berjuang ekstra untuk bisa masuk gelanggang demokrasi lagi, untuk ikut pemilu lagi di 2029 dengan lolos verifikasi faktual. Makanya kalau Pak Jokowi sekarang kelihatan mulai aktif bantu PSI, ya itu bisa dibaca sebagai upaya membesarkan alternatif politik baru, karena demokrasi yang sehat itu bukan cuma soal partai besar yang terus-menerus mendominasi, tapi juga ngasih ruang biar semakin banyak pilihan untuk dipilih. Dan nanti pada waktunya PSI berhasil masuk ke parlemen dengan mengambil suara PDIP di kantong-kantong tertentu, itu bukan berarti ancaman, justru kompetisi politik yang normal menurut saya. Jadi menurut saya pernyataan soal matahari lain itu terlalu berlebihan, nggak perlu panik lah. Nah, apa yang saya katakan tadi, benar kan? Bahwa sebetulnya turun gunungnya Pak Jokowi ini adalah sesuatu hal yang mudah dibaca dan itu tidak harus memerlukan analisis-analisis kelas tinggi seperti yang disampaikan oleh para pengamat yang katanya beginilah, begitulah. Enggak, ini persoalannya sepele. PSI itu bukan partai parlemen. Untuk mengikuti pemilu 2029, maka dia harus begini, harus begitu. Makanya Pak Jokowi turun gunung. Nggak usah kalian khawatir gitu loh. Kalau Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Katanya Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Lah ngapain kok kalian kelojotan sampai setruk massal? Bikin narasi sana sini. Aduh, bikin malu aja. Lanjut. Ibu Megawati, mantan presiden, beliau besarkan partainya yang namanya PDIP, tenang-tenang aja, santai, tidak ada keributan. Bapak SBY, mantan presiden, beliau akan besarkan partainya yang namanya Demokrat, santai-santai aja, kagak pada ribut. Sekarang giliran Bapak Jokowi, mantan presiden juga, mau besarkan partainya yang namanya PSI, kok pada ribut? Takut ya? Pada takut? Kalau PSI jadi besar, dasar lo otak somplak, mikir. Oke. Iya takut lah Pak Sadino ya. Kalau si BY mau membesarkan partainya terserah, karena mentok-mentok kepercayaan masyarakat itu cuma 7% kepada partai biru, ya kan? Kalau misalnya partai-partai lainnya sudah bisa ditebak lah. Intinya partai kebo nggak akan ketakutan karena dia menganggap ya partai mereka adalah partai terbesar di Indonesia, partai penguasa gitu loh, partai nomor 1 menguasai Indonesia. Tapi begitu Jokowi turun gunung, aduh rontok semua rambut mereka. Hah? Rontok rambut mereka. Ketakutan ya. Karena nanti calonnya bukan hanya mendapatkan 6% lagi, mungkin hanya 0,6% nanti. Rasain kau. Kok 6%, 16% lagi ya. Mungkin hanya mendapatkan 6% nanti. Lanjut. Mereka anggap dia gajah. Tahu makan gajah? Dimasukin satu di kupingnya, akan mati dia kalau itu membusuk di otaknya. Ingat, gajah itu nggak selamanya berdiri tegak, nggak selamanya hebat. Kau diam, kau. Ini jujur aja teman-teman ya, jujur aja.
Saya ketika melihat mama-mama yang bagian bawah loh ya, bukan yang bagian atas, beda lagi yang bagian atas. Ya kan bagian atas kan bening-bening itu, ya kan. Ada Mbak Grace Natali ya kan, idola saya sejak saya kecil tuh. Ketika Mbak Grace Natali ini masih menjadi presenter news anchor ya di salah satu televisi swasta nasional. Kalau yang bawah itu ketika saya ngelihat, jujur aja teman-teman ya, saya ingat Alien. Udah ya, nggak mau ngomongin lebih lanjut lagi, takut dosa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.